Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahadi Siswoyo dari kelas PP 2020 dengan NIM 200-200-74037. What's up guys? Jadi hari ini aku itu mau curhat sama kalian semua. Entah kenapa aku ngerasa itu waktu berjalan cepet banget, gak kerasa banget. Tiba-tiba tuh udah tanggal segini, tiba-tiba udah bulan segini, tiba-tiba udah tahun segini. Ya entah sih, cuma aku aja atau kalian juga merasakan. Tetapi yang pasti waktu berjalan cepet banget. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan, gak kerasa sekarang kita udah di bulan Oktober, di penghujung Oktober. Setelah ini bulan November, setelah itu bulan Desember, setelah itu ganti tahun lagi, balik lagi ke Januari. Ya teman-teman, pada dasarnya itu waktu terus berjalan, waktu terus bertambah, waktu tidak bisa diulang, waktu tidak bisa berhenti. Dan berbicara tentang waktu, hal yang paling menyesakkan dada adalah ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik. Ketika hal itu terjadi, maka akan timbul sebuah penyesalan yang paling menyesakkan dada teman-teman. Nah, maka dari itu, agar kita tidak mengalami penyesalan seperti itu, kita harus bijaksana dalam memaknai waktu. Pada dasarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil telah memberikan hal kepada manusia. Yang pertama, Allah itu memberikan kemampuan kita untuk menghitung waktu yang sama, di mana setiap satu hari itu terdiri dari 24 jam. Dalam 1 jam terdiri dari 60 menit. Dalam 1 menit terdiri dari 60 detik. Lalu jam jadi hari, hari jadi minggu, minggu jadi bulan, bulan jadi tahun. Dan intinya semua manusia mempunyai kemampuan menghitung waktu yang sama. Yang kedua, ketidaktahuan mengenai batas akhir waktu kita, sehingga kita tidak pernah mengetahui kapan waktu kita berakhir. Kita hanya bisa menghitung tanpa bisa memprediksi berapa banyak lagi waktu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, intinya semua orang sama-sama tidak tahu kapan waktunya akan berakhir. Tapi teman-teman tahu nggak sih bahwasanya di balik keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada kecerobohan kita, ada kesalahan kita, yakni tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita tuh sering beranggapan ketika kita tidak sukses, kita tuh beranggapan bahwasanya ya orang yang sukses itu ya sudah rezekinya, padahal ya kayak gitu. Padahal waktu kita itu sama dengan orang-orang yang sukses. Bedanya mereka lebih produktif ketimbang kita, mereka lebih memanfaatkan waktu mereka dengan baik ketimbang kita. Nah, untuk orang-orang yang sukses itu ada rumusannya, yakni satu waktu sama dengan satu kebaikan. Nah, itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita kemampuan menghitung waktu yang sama agar kita bisa mengukur waktu yang telah kita lakukan berdasarkan kualitas dan kuantitas kebaikan yang telah kita perbuat. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Asr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman serta yang melakukan kebajikan serta menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Maka dari itu teman-teman, betapa pentingnya kita untuk memaknai waktu kita, betapa pentingnya kita untuk melakukan hal-hal baik di setiap waktu kita. Yang kedua ini adalah kesalahan yang mungkin sering sekali dilakukan oleh kita semua, bahkan termasuk saya. Kita tidak pernah mengerti, tidak pernah tahu kapan waktu kita berakhir, tetapi kita masih sering untuk membiarkan waktu itu terbuang secara sia-sia. Jadi kita ini lebih sering untuk melakukan sesuatu atau menghabiskan waktu kita untuk hal yang kita ingin, bukan menghabiskan waktu untuk hal yang harus kita lakukan. Seperti contohnya kita ataupun saya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, saya lebih sering menghabiskan waktu untuk hal yang saya ingin. Contohnya berkumpul dengan teman-teman, main di warung kopi atau di kafe, ketimbang harus belajar sebagai hal yang harus saya lakukan sebenarnya. Ya, semoga kita semua mendapatkan berkah dan hidayah setelah ini bisa menjadi orang yang lebih menghargai waktu lagi. Dan tahukah teman-teman, ketika waktu luang itu banyak dan tidak diisi dengan hal-hal produktif, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
akan muncul hal-hal yang negatif. Nah, perasaan muda itu juga bisa menjebak teman-teman. Karena merasa masih muda, kita ini lebih senang dengan hal-hal yang menenangkan diri kita, bukan dengan hal-hal yang membantu kita mempersiapkan hal-hal ke depan yang lebih baik. Padahal banyak sekali hal-hal yang menyenangkan hanya untuk sesaat, tetapi membawa dampak yang buruk untuk kedepannya. Karena sekali lagi, kita semua tidak tahu kapan waktu kita berakhir. Ajal bisa menjemput kita dalam waktu yang tiba-tiba. Baiklah teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.